Ya misalnya ya laut selatan, pantai selatan ada penguasanya sendiri yang diyakini oleh orang. Ya, siapa? Nyai Roro Kidul misalnya adalah penguasa laut selatan. Ya, maka ini tidak benar. Ya. Seorang mukmin ya harus mengimani, meyakini bahwasanya Allah adalah Rabbul Alamin. Ya, satu-satunya pencipta, pemilik, apalagi Pak? Penguasa dan pengatur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, kaum muslimin muslimat, jamaah kajian Masjid Asy-Syuhada yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, rahmat, karunia-Nya, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk menjalankan salah satu amaliyah ibadah yang sangat agung nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu thalabul ilmi. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar langkah kita, apa yang kita usahakan ini, ya dihitung sebagai salah satu bentuk ibadah yang nantinya dapat memberatkan timbangan kebaikan kita pada hari kiamat kelak. Kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang dapat kita amalkan, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan kali ini, yakni jadwal kajian tematik Jumat kedua, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas satu tema yang sangat penting untuk kita ilmui, dengan harapan ya dengan mengilmui hal tersebut
dapat menambah semangat kita dan keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ibadah. Bahwasanya ibadah adalah tujuan dan hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Dan insyaallah akan kita sampaikan tentang pengaruh ibadah terhadap seorang muslim. Manfaat ibadah yang akan diraih oleh seorang muslim. Kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Hal yang pertama yang perlu untuk kita imani, yang perlu untuk kita yakini, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Rabb yang telah menciptakan seluruh apa yang ada di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Rabb, tidak ada sekutu baginya. Allah lah satu-satunya Rabb yang telah menciptakan seluruh apa yang ada di alam semesta ini. Seluruh apa yang ada di langit dan seluruh apa yang ada di bumi. Semuanya yang menciptakan adalah Rabb yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bahwasanya Allah adalah Rabb Al-Alamin, Rabb alam semesta. Dan makna Rabb, ya, Rabb ini memiliki 4 kandungan makna, ya. Dan kita harus mengetahuinya, mengilmuinya. Bahwasanya Rabb ini adalah pencipta, pemilik, pengatur dan penguasa. Rabb ya memiliki 4 cakupan makna. Rabb adalah pencipta, pemilik, pengatur dan penguasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Alamin. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Rabb yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur, yang menguasai seluruh apa yang ada di alam semesta ini, dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin tidak boleh mempercayai atau meyakini bahwasanya ada penguasa-penguasa lain selain Allah Subhanahu wa taala. Yang misalnya laut selatan, pantai selatan ada penguasanya sendiri yang diyakini oleh orang. Siapa? Nyai Roro Kidul misalnya adalah penguasa laut selatan. Ya, maka ini tidak benar. Ya. Seorang mukmin harus mengimani, meyakini bahwasanya Allah adalah Rabbul Alamin. Ya, satu-satunya pencipta, pemilik, apalagi Pak? Penguasa dan pengatur. Kemudian yang kedua, kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, setelah kita meyakini bahwasanya semua apa yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah semata, maka yang kedua yang perlu juga kita meyakininya, mengimaninya, bahwasannya semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada hikmah dan tujuannya. Tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu kemudian sia-sia dalam penciptaannya, tidak ada. Tidak ada yang sia-sia dari apa yang dilakukan atau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin kita menganggapnya sesuatu tersebut adalah sepele. Ya, mungkin kita nggak tahu apa tujuan Allah menciptakan makhluk tersebut. Terkadang kita tidak mengetahuinya. Ya. Tapi kita harus meyakini bahwasanya pasti ada tujuan, ada hikmah, Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Contohnya apa sih, Pak? Ya, makhluk yang paling sepele itu apa? Apa, Pak? Ya, lalat atau nyamuk gitu. Ini saya kakinya agak gini, ternyata banyak nyamuk ini saya.
Akhirnya kurang konsentrasi di banyak nyamuk ini, Pak. Ya. Allah menciptakan nyamuk, Allah menciptakan lalat. Ya, mungkin kita menganggapnya sepele, nggak tahu apa tujuan hikmah Allah menciptakannya. Tapi yang perlu kita yakini bahwasanya pasti ada tujuan, ada hikmah. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakannya. Ya. Bahkan banyak lalat. Ya, ada beberapa hadis yang menyebutkan tentang lalat. Di antaranya apa, Pak? Ya. Di dalam sebuah hadis, ya saya lupa teksnya, ya kalau air minum ya salah seorang di antara kalian itu dimasuki oleh lalat, ya, maka apa petunjuk dari Rasulullah? Ya, dicelupkan lalat tersebut, ditenggelamkan, ya, dicelupkan. Kemudian setelah dicelupkan, bukan dibuang airnya, tapi ya tetap diminum, dibuang lalatnya diminum. Ya, karena dijelaskan oleh Rasulullah bahwasanya di sebelah sayap ya lalat itu ada racun, namun sebelahnya adalah penawarnya. Jadi kalau dicelupkan semuanya maka netral, ada racunnya, ada penawarnya. Kalau nggak dicelupkan, khawatirnya yang nyemplung itu adalah racunnya. Jadi sekalian aja ya. Ini keimanan. Sekarang kalau kita sudah tahu hadisnya seperti itu, yakin nggak Pak dengan apa yang petunjuk Rasulullah tersebut? Yakin ya. Nanti kalau ada minum, ada kopi, teh, ada lalatnya, jangan dibuang, ya, celupkan. Jangan ragu-ragu, karena itu adalah petunjuk Rasulullah. Artinya, ya sekali lagi kembali kepada materi kita bahwasanya semua apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu pasti ada hikmahnya. Kemudian berikutnya, kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, termasuk ciptaan Allah yang paling agung, yang paling mulia, yaitu manusia. Ya, kita semuanya ini adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semuanya adalah milik Allah. Ya, kita semuanya telah diatur dan dikuasai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang pertanyaannya, apa tujuan dan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita manusia ini? Kita selaku manusia, sebagai manusia harus mengetahui, ya, mengapa Allah menciptakan kita ke dunia ini. Ya, harus tahu. Kemudian setelah tahu tujuan dan hikmah Allah menciptakan kita, maka kita berusaha mewujudkan, merealisasikan yang menjadi tujuan dan hikmah Allah menciptakan kita. Apa tujuannya, Pak? Allah menciptakan kita? Ya. Tujuannya apa? Ya, dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Adz-Dzariyat, ayat yang mungkin sering kita dengar. Bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia agar manusia ini beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibadah yang menjadi tujuan dan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita semuanya. Oleh karena itu, ya, kita harus meyakini, menyadari, ya, bahwasanya kita ada di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah. Ya, kemudian nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi kita ada di dunia ini ya untuk beribadah, untuk beramal soleh. Ya. Kemudian nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ibadah, ya, sering kita mendengar kata ibadah. Namun mungkin, ya, ada yang sebagian belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ibadah itu. Ibadah ini apa, Pak? Ya, ibadah itu apa? Jadi ibadah itu, ya, bukan sekedar, ya, sholat,
sedekah, haji, zakat, puasa, tidak hanya sekedar rukun Islam yang 5. Tapi ibadah cakupannya sangat luas. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya beliau mengatakan al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwali wal af'ali adh-dhahirah wal batinah. Beliau mengatakan bahwasanya ibadah adalah nama yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu perkataan maupun perbuatan, yang nampak maupun yang tidak nampak. Ini adalah ibadah. Jadi ibadah semua hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah itu ucapan, perbuatan, entah itu ucapan atau perbuatan zahir yang nampak maupun perbuatan atau ucapan hati. Ya. Makanya ibadah ada ibadah yang anggota badan, ada ibadah hati. Ibadah zahir, ibadah batin. Dan ibadah batin, ibadah hati ini lebih utama, lebih mulia dan lebih agung nilainya di sisi Allah daripada ibadah zahir. Kita berzikir kepada Allah, astagfirullah, astagfirullah, alhamdulillah, ya. Allah senang atau tidak? Suka atau tidak? Suka. Maka ibadah. Kita senyum kepada orang lain, ya. Allah senang atau tidak? Senang, ya. Seseorang menampakkan wajah yang ceria, wajah yang manis kepada orang lain, ya. Ini sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Maka orang yang senyum kepada orang lain, ya, itu adalah ibadah. Dia sedang beribadah. Kita duduk di masjid ini, ya. Saya menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, menyampaikan hadis-hadis Rasulullah, ya. Kemudian, ya, jamaah ya mendengarkan, ya, mencatat, menghafalkan, ya. Allah senang atau tidak? Senang, ya. Maka, ya, apa yang kita kerjakan ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah memiliki cakupan yang sangat luas. Kemudian kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Poin berikutnya, setelah kita mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan hikmah atau tujuan agar kita beribadah kepadanya, maka yang perlu diyakini dan perlu disadari bahwasannya tatkala Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya, bukan berarti bahwasannya Allah Subhanahu wa taala butuh kepada kita. Jangan pernah kita menyangka, ya, bahwasannya Allah itu butuh kepada kita, butuh terhadap ibadah kita. Tidak. Memang Allah memerintahkan kita agar kita beribadah, tapi bukan berarti Allah itu butuh kepada ibadah kita. Ini berbeda halnya dengan manusia kalau memerintahkan orang lain, ya. Kalau, ya, orang tua memerintahkan anaknya, maka di situ ada sesuatu yang dibutuhkan oleh orang tua, ya. Orang lain memerintahkan orang lain suatu hal, ya, berarti orang yang memerintahkan itu butuh kepada, ya, orang yang diperintahkan. Tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam hadits qudsi, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya bena Adam, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Kata Allah,
wahai manusia, manusia yang paling awal sampai manusia yang paling terakhir, dari Nabiullah Adam alaihissalam sampai manusia terakhir, dari bangsa manusia atau bangsa jin semuanya, jika mereka semuanya, semua manusia, semua jin, Allah perintahkan untuk beribadah, namun tidak ada satupun yang mau beribadah kepada Allah. Bahkan semuanya itu memiliki hati seperti hatinya orang yang paling jelek di antara kalian. Siapa Pak orang yang paling jelek? Kira-kira siapa? Fir'aun mungkin ya. Jika semua manusia itu seperti Fir'aun semuanya, ya, maka kata Allah, mana qasadzalika fi mulki syai'a, yang demikian itu tidaklah mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Allah perintahkan kita untuk beribadah, kemudian kita nggak ada yang mau beribadah, Allah rugi nggak Pak? Allah rugi nggak? Nggak rugi sama sekali. Allah nggak rugi, kalaupun nggak ada yang bersujud kepada Allah, ya, nggak ada yang taat kepada Allah, ya, sedikit pun, ya, tidak merugikan Allah subhanahu wa ta'ala, sedikit pun tidak mengurangi kebesaran dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, sebaliknya, ya, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Sebaliknya, jika semua manusia dan jin semuanya memiliki hati seperti hatinya orang yang paling baik di antara kalian, siapa Pak? Ya mungkin Nabi Muhammad, Nabi kita Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam, ya. Mungkin jika seandainya semua manusia itu seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya taat, semuanya tunduk patuh kepada Allah, maka kata Allah, yang demikian itu tidaklah menambah sedikit pun kebesaran dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Karena, ya, ibadah, ya, yang kita lakukan, ya, manfaatnya akan kembali kepada kita masing-masing, bukan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin berbeda dengan raja, ya. Kalau raja, kemudian prajuritnya, anak buahnya banyak, semuanya taat, semuanya patuh kepada raja tersebut, ya, berarti ya menambah kekuasaan, menambah kekuatan raja tersebut, iya enggak Pak? Iya. Sebaliknya, kalau raja punya anak buah tapi nggak ada yang nurut, nggak ada yang taat, semuanya membangkang, merugikan rajanya atau enggak? Iya. Tapi tidak untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Mau manusia beribadah, mau manusia tidak beribadah, ya, ya tidak ada untung dan ruginya bagi Allah subhanahu wa ta'ala, karena ibadah yang kita kerjakan kembalinya kepada diri kita masing-masing, ya. Allah memberikan kebebasan, kita mau beribadah atau tidak, ya, kita mau mengambil jalan yang benar atau mengambil jalan yang salah, ya Allah berikan kebebasan. Tapi ingat, nanti di akhirat semuanya ada balasannya, semuanya ada konsekuensinya. Allah mengatakan, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan, ya, sedikit sekecil biji sawi, maka kebaikan tersebut, maka orang tersebut akan melihat balasan kebaikan dari amalannya tersebut. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang melakukan keburukan, kejelekan sekecil apapun, maka kelak nanti dia akan melihat balasan keburukannya. Allah berikan kebebasan, ya. Allah berikan kebebasan. Tapi ingat, semuanya ada balasannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang berbuat baik,
maka kebaikan akan kembali kepada dirinya. Dan barang siapa yang berbuat keburukan, maka keburukan itu juga akan kembali kepada dirinya. Kemudian kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, poin berikutnya, ya, setelah kita meyakini bahwasannya ibadah yang kita kerjakan manfaatnya kembali kepada diri kita masing-masing, ya, maka akan kita sebutkan apa saja manfaat dari ibadah yang kita kerjakan. Apa pengaruh ibadah yang kita kerjakan, ya, terhadap diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Penuhilah seruan Allah dan seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, karena ya apabila kita memenuhi seruan Allah dan seruan Rasulullah, maka ia akan memberikan kebaikan bagi kehidupan kita. Ya, para ulama, Ibnul Qayyim beliau mengatakan, ya, maksud dari ayat tersebut bahwasannya ibadah orang yang mentaati Allah, mentaati Rasulullah SAW, ya, ibadah yang Allah perintahkan, maka sejatinya bukan untuk menyusahkan manusia, bukan untuk memberatkan manusia. Walaupun terkadang kita merasa berat, merasa susah dengan ibadah yang kita lakukan, namun bukan itu maksud Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud Allah memerintahkan kita ibadah, ya, karena Allah ingin ya manusia tersebut mendapatkan manfaat dari ibadah yang mereka lakukan. Apa saja manfaat yang bisa kita raih dari ibadah yang kita kerjakan? Ada banyak sekali. Ya, kita sebutkan sebatas ya waktu yang kita miliki. Yang pertama, manfaat atau pengaruh ibadah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehidupan yang baik bagi orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah. Jadi orang yang senantiasa rajin beribadah kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl, Allah berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha, dalam surat An-Nahl ayat yang ke-97. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beramal soleh. Beramal soleh ini beribadah kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, ya. Dan dia dalam keadaan beriman kepada Allah. Beribadah kepada Allah, ya, karena rasa iman, ya, karena panggilan iman. Maka apa janji Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami beri kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan yang thayyib. Ini janji Allah. Jadi sudah bisa dipastikan, sudah kaidah yang paten bahwasanya orang yang rajin beribadah, tapi tentunya dengan ibadah yang benar, ibadah yang ikhlas karena Allah, ibadah yang diterima oleh Allah, maka pasti ya
pasti kehidupan orang tersebut akan baik. Kan ini janji Allah. Wa inna wa'dallahi haq, bahwasanya janji Allah itu pasti benar. Ya. Maka bisa kita perhatikan, kalau orang itu benar-benar rajin beribadah dengan ibadah yang benar, ibadah yang ikhlas karena Allah, maka hidupnya pasti baik. Ya. Akan tetapi para ulama menjelaskan kehidupan yang baik tidak mesti dengan banyak harta, tidak mesti dengan jabatan yang tinggi di dunia, tidak mesti. Karena banyaknya harta, tingginya jabatan dunia, ya, kemewahan dunia tidak menjamin ya seseorang itu ya akan bahagia dengan itu semuanya. Banyak orang yang uangnya banyak, hartanya banyak, rumahnya besar, mobilnya banyak, orang kaya raya, tapi hidupnya nggak bahagia. Ada atau tidak, Pak? Ada atau tidak? Banyak. Uangnya banyak, ya, tapi dia nggak boleh makan, nggak bisa makan kecuali makanan-makanan tertentu. Ada, Pak? Ada. Nggak boleh makan sate, nggak boleh makan daging, nggak kolesterol dan yang lainnya banyak. Padahal uangnya banyak, ya. Dia punya kemewahan dunia, tapi ya tidak ada rasa kebahagiaan di dalam hati dia. Itu banyak. Ya karena memang ya kebahagiaan seseorang di dunia dan di akhirat patokannya bukan harta, bukan jabatan. Lihat Fir'aun, ya, lihat Qarun. Allah berikan kepada mereka harta yang banyak, kekuasaan yang besar di dunia, ya. Tapi lihat akhir dari kehidupan Qarun dan Fir'aun. Allah hinakan mereka. Allah jadikan hidup mereka hidup yang sengsara, hidup yang hina di dunia dan nanti di akhirat. Tapi lihat para ulama, lihat para nabi dan rasul, lihat para ulama, orang-orang yang soleh, ya. Para ulama mengatakan, "Lau ya'lamul muluku wa abna'ul muluki ma nahnu fina minas sururi was sa'adah la jalladuna bisuyuf." Para ulama mengatakan, demi Allah, jika seandainya para raja, para putra-putra raja, mereka mengetahui apa yang kami miliki, apa itu? Ya, kebahagiaan dan ketenangan hati, ya, maka niscaya mereka akan iri kepada kita dan mereka akan merampasnya dari kita, walaupun harus dengan memenggal leher-leher kita, ya. Karena itu yang dicari oleh mereka, kebahagiaan, ya, ketenangan, ya, hati yang dicari oleh para raja, ya, yang dimiliki oleh para ulama, ya. Walaupun para ulama ya tidak memiliki banyak harta, tidak memiliki ya kekuasaan, jabatan dunia, ya, tapi memiliki iman, ya, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berikan kebahagiaan. Kemudian dalam ayat tersebut janji Allah yang kedua, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ibadah yang dilakukan oleh orang tersebut akan dibalas tuntas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat, bahkan lebih baik. Jadi balasannya lebih baik. Kita sholat, ya, sehari 5 kali, belum lagi sholat sunnah, puasa, sedekah, zakat, dan yang lainnya, baca Al-Quran, duduk di masjid, ya. Mungkin sekarang kita belum bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kita kerjakan, namun yakin nanti di akhirat semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun ibadah kebaikan yang kita kerjakan akan dicatat oleh malaikat dan nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Makanya Umar ibn Khattab beliau mengatakan, ad-dunya
darul amal wala jazaa'a fiha. Dunia ini adalah tempat untuk beramal. Tidak ada balasan ya kecuali sedikit. Jadi untuk beramal, berbuat sesuka ya sesukanya. Tidak ada balasan kecuali sedikit. Wal akhiratu darul jaza wala amala fiha. Sedangkan akhirat nanti adalah tempat pembalasan. Tidak ada lagi ya amal perbuatan. Jadi di akhirat nanti sudah tidak ibadah lagi, sudah tidak ya beramal lagi, Pak. Tinggal menikmati hasil ibadah yang kita lakukan. Ini yang pertama. Jadi orang yang beribadah kepada Allah, maka pasti ya Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Sebaliknya, orang yang membangkang perintah Allah, ya, berpaling dari peringatan Allah, maka Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang sempit. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat yang ke-124. Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma." Kata Allah, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh baginya kehidupan yang sempit. Ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kelak kami akan bangkitkan dia dalam keadaan buta matanya. Karena di dunianya dia telah membutakan ya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ya kalau jauh dari Allah, ya tidak mau beribadah kepada Allah, hari-harinya diisi dengan bermaksiat kepada Allah, ya maka yakin pasti ya kehidupan dunianya tidak akan baik. Entah itu ekonominya, entah itu urusan keluarganya, kesehatannya, semuanya tidak akan baik. Ya tidak akan baik, sempit kehidupannya. Itu di dunia. Terlebih lagi nanti di akhirat, wa na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, manfaat dari ibadah yang kita kerjakan yang kedua, orang yang senantiasa beribadah kepada Allah, maka Allah akan mudahkan seluruh urusannya. Allah akan berikan jalan keluar, solusi dari semua masalah yang dia hadapi. Allah akan berikan kepadanya rizki dari arah yang tidak pernah dia sangka-sangka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat At-Talaq ayat yang kedua, 3 dan 4. Surat At-Talaq, Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, bertakwa yaitu beribadah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, maka akan Allah berikan jalan keluar dari semua masalah yang dia hadapi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan kepadanya rizki dari arah yang tidak pernah dia sangka-sangka. Semua masalah, entah itu masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah ya semuanya, kesehatan dan yang lainnya, ya maka solusinya dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita punya hutang nggak kunjung lunas-lunas, kita punya penyakit nggak kunjung sembuh-sembuh, ya kita menikah berusaha memiliki anak tapi tidak kunjung memiliki anak, atau masalah-masalah yang lainnya, ya maka dekatkan diri kepada Allah.
introspeksi diri, takwa kepada Allah, ya, maka Allah akan berikan jalan keluar. Ini janji Allah. Lihat contohnya Nabiullah Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam, ya, beliau ditimpa dengan satu kesulitan. Apa itu, Pak? Ditelan oleh ikan, ya, dibawa oleh ikan ke dasar lautan di malam hari. Maka Allah mengatakan bahwasanya Nabi Yunus ini mendapatkan kegelapan, banyak kegelapan di perut ikan, dasar lautan di malam hari. Siapa yang mau menolong, Pak, kira-kira? Siapa yang menolong? Gak ada yang bisa menolong. Dibawa ikan di lautan, laut luas, ya, gak ada yang bisa menolong. Tapi selamat atau tidak? Selamat. Karena apa? Mendekatkan diri kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau dinalar teori nggak akan selamat. Lihat Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam, ya, punya satu keinginan, satu masalah, ya, yaitu tidak memiliki anak. Punya keinginan untuk memiliki anak, tapi punya masalah. Apa masalahnya? Istrinya, ya, mandul, dan beliau sudah berumur tua. Kalau secara teori nggak akan bisa memiliki anak. Secara teori istrinya mandul dan beliau sudah tua renta. Tapi punya anak atau tidak? Punya anak, Yahya alaihissalam. Kenapa? Ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah tadi Rabbul Alamin. Ya, Rabbul Alamin. Lihat Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub alaihissalam ditimpa dengan satu kesulitan yang sangat berat, yaitu penyakit kulit yang bertahun-tahun beliau alami. Hartanya habis, keluarganya pergi meninggalkan beliau. Tapi ternyata Allah sembuhkan beliau, Allah kembalikan keluarganya, Allah kembalikan semua hartanya, bahkan lebih banyak daripada sebelumnya. Kenapa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah adalah solusi, ya. Mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah adalah solusi untuk seluruh masalah problematika yang kita hadapi, ya. Bisa Pak, ya? Baik. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Jadi dua, ya, keutamaan, bukan hanya dua, ya, tapi banyak sekali. Tapi ya kita sebutkan hanya dua karena sesuai dengan ya waktu kita, ya. Semoga yang kita sampaikan ini, yang sedikit ini, sekali lagi semoga dapat menambah semangat kita dalam beribadah kepada Allah dan menjadikan ibadah kita ini semakin ikhlas, mengharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.